Lihat dulu. Penggunaan, nanti ya akan saya lihatkan juga kalian, kemarin belum saya tampilkan pembangkit sinyalnya ya, atau sinyal generatornya yang realnya itu seperti apa sih. Kemarin kan osiloskopnya ya. Ini kalau ini kita pakai yang untuk simulasi karena dia lebih besar ini ya layarnya. Jadi kita pakai kalau yang simulasi seperti osiloskop sesungguhnya itu layarnya lebih kecil ya. Karena di tombol-tombolnya banyak seperti ini kemarin ya. Sinyal seperti ini ya. Nah, ini kan outputnya nih. Seperti ini bentuknya berarti sinyal, karena di sini inputnya kan ada 3 ya, nanti ada yang 4 itu. Gelombang sinus, gelombang gergaji nih ya, atau gelombang kotak. Nanti ada lagi gelombang yang kayak gigi ini ya, gigi hiu nanti ada yang 4. Tapi yang kita punya 3 ini di lab. Nah, ini bentuknya ya. Nah, kemudian bentuk osiloskopnya yang di lab itu yang digital tuh ya, yang digital. Kita punya analog dan digital. Nanti kalau kita ke lab minggu depan kita akan coba. Nah, ini yang digital, yang 2 channel ya, 2 channel. Nah, seperti ini dia bentuknya. Layar digital. Ini bisa kita pakai langsung, cuman informasinya tidak selengkap kalau kita menggunakan softwarenya dia. Dia ada softwarenya yang bisa kita buka di laptop. Di laptop ada softwarenya, kita tidak perlu lagi mengukur frekuensi. Langsung dapat. Amplitudo langsung dapat. Di sini dia hanya amplitudo yang ditampilkan. Sama dengan analog ya. Osiloskop analog. Dia punya power, nyalakan dulu. Kalau tadi kan langsung ya, power nyalakan dulu. 2 channel karena kita hanya 1 ya inputnya. Baru hanya input, belum ada outputnya. Kemudian dia ini untuk mengatur frekuensinya, amplitudonya sebenarnya ya. Rapat atau renggangnya per kotaknya gelombang ya, ini dia. Kemudian ini ke atas nih amplitudonya. Kalau ini di gelombang adalah tegangannya ya, tegangan dari 0 ke puncak atau dari puncak ke puncak, puncak positif ke puncak negatif. Nah, kalau ini tadi dia nilainya itu di sini kan ada amplitudo. Amplitudonya ini yang tertulis ini 5 volt. Ini 5-nya adalah dari puncak ya, VP. Dari 0 ke puncak. Jadi kalau puncak ke puncak berarti dia 10 volt. Nah, kalau pembangkit sinyal sesungguhnya itu dia langsung VPP ya, puncak ke puncak. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini dia. Kalau ini kan ada 4 sinyal, bentuk gelombang ya. Ada sinus sama dengan tadi ini. Ada kotak. Nanti dia ada ini yang gergaji. Nah, ini dia yang kayak gigi hiu Bapak ya. Ini nanti. Nah, ya. Ini sebenarnya ini yang gergaji. Ini kayak gigi hiu yang ini ya. Nah. Tapi tidak semua pembangkit sinyal ada 4. Biasanya kebanyakan ini tadi. 3 nih. Sinus, kemudian kotak, kemudian yang seperti gigi hiu. Ini yang gergaji ini jarang. Nah, ini yang gigi gergaji ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya digunakan nanti untuk apa namanya printer, scanner gitu ya, fotokopi seperti ini. Dia kan sampai ini dia kan fotokopi nih ya, scan, itu kembali ke 0 kan nih. Balik lagi dia kan. Kalau ini kan kalau gelombang ini kan enggak. Udah naik turun lagi gitu dia. Kalau ini digunanya untuk itu sinyal. Setelah sampai di scan semuanya, kembali lagi ke bagian awal. Scan lagi, kembali ke awal. Ini lanjut, kalau ini lanjut ya. Tidak kembali ke 0. Karena dari 0 puncak ke 0 lagi, ke negatif 0 lagi. Gitu. Ini tidak semua pembangkit sinyal ada, karena penggunaan terbatas ya. Nah, yang sebagian besar ini. Nah, kita juga di lab juga punya yang analog. Ini ya. Dia pakai analog seperti multimeter analog juga, ada juga yang digital. Ada juga kelebihannya, yang analog itu kita bisa mengukur frekuensi yang PLN punya Bapak. Kalau yang ini enggak, dia enggak, ininya skalanya terlalu besar frekuensinya. Jadi yang kecil dia tidak kebaca. Kalau yang analog itu bisa dia frekuensi PLN itu kan 50 Hz sampai 60 ya, 50 biasanya. Nah, kalau kita pakai digital ini enggak sanggup dia. Terlalu kecil. Karena dia rank atasnya besar. Kalau yang analog, rank atasnya lebih terbatas di bawah ini, tetapi dia yang kecil-kecil juga bisa dia. 1 Hz bisa. Nah, kalau ini enggak.
Nah, nanti kalau kalian kita belajar digital nanti, nah saya ajarkan gimana kalau frekuensi tinggi kita bisa kita tunda, itu namanya delay ya. Jadi yang tadinya tinggi bisa kita pelankan. Nanti ada rangkaiannya itu ya, dan kita pelajari nanti. Nah ini dia outputnya. Nah, buat juga ya positif negatif, cuma dipakai kabel apa BNC ininya ya, kabel BNC. Ground sama itu sudah disiapkan sendiri. Nah ini yang kita ubah nanti. Nah ini VPP ya, peak to peak. Jadi kalau ini dia 10 voltnya itu dari puncak ke bawah. Kalau yang ini tadi, nah dia hanya, makanya sebenarnya kalau yang gunakan di atas saya gunakan 5. Kenapa 5? Biasanya 5-nya dari puncak 0 ke puncak. 0 ke puncak lagi 5. Jadi kalau puncak ke puncaknya 10 ya sama sini kan. Kalau sini puncak ke puncak 10, kalau ini hanya 0 ke puncak, berarti kan separuhnya ya, sama. Jadi kalau yang punya kita ini dia PPP-nya, puncak ke puncak. Kalau kita pakai di sini 10 juga, berarti dia puncak ke puncaknya 20. Ini biasanya karena sinyal kecil, ini amplitudonya terbatas. Frekuensinya tinggi. Sampai megahertz ya. Nah itu berarti ada yang giga itu ya, mega gitu, ratusan mega ya. 1 mega itu kan 1 juta gelombang nih muncul dalam 1 detik. Makanya kalau kita guna ininya nggak kita sesuaikan, amplitudonya dia akan rapat banget gitu ya. Ini kan yang kita coba nih 1 kilo ya, ini kemarin 700 hertz ya. 700. Ini kita ambil 1 kilo umpamanya. 1000. Nah, kan satu apa namanya? Satu gelombang itu 1 detiknya itu muncul 1000 gelombang. Nih kalau ini nih ya, ini peak to peak-nya ini. Ini kalau frekuensinya, kita mau ubah frekuensi. Nah, ini 1 kilo kan, 1000 Hz. Ini kalau kita mengubah frekuensinya. Amplitudonya ya, amplitudo. Pokoknya ini 5 volt aja atau ini frekuensinya. Nah, boleh. Jadi untuk simulasi boleh kalian gunakan yang ini atau yang di bawah ya. Di sini dia. Sebentar saya geser ini ya. Sedikit ke bawah dulu. Simulasinya saya matikan dulu supaya muncul ya. Nah, di sini dia ke bawah ya. Oscilloscope. Ini fungsi generator. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang coba yang ini aja dulu, rangkaian kita melihat output dari suatu input sinyal generator tanpa melewati rangkaian dulu. Pokoknya ya inputnya seperti itu dia nanti. Nanti kalau setelah rangkaian dia bisa berubah ya, bisa berubah. Jadi ini dia sinyal generatornya, ambil 1 kilo saja frekuensinya dengan amplitudo 5 volt. Nah, ini 1000 Hz. Atau nanti kalau saya nggak mau Pak 1 kilo aja bisa sama ya. Ini jentikan kilo. Kilo hertz. HZ itu hertz ya, nama orang tuh. H orang Jerman tuh ya. HERZ hertz. Katanya HZ. Jangan KHZ disebut ya, tawain kalian. Kalau bukan orang elektro nggak apa-apa. Kilo hertz nama orang. Kilo itu 1000, artinya 1000 hertz. Boleh. Nah, ini juga kalau yang digital dia sudah diatur ininya. Ya, ini berapa frekuensi? Ini dalam 1. Kalau kita kurangin sendiri nanti ini diputar ya. Ini naik ya. Kita kurangin, nah dia langsung hertz berubah otomatis kalau digital. Kalau di sini kita merubah yang analog. Komponen itu karena ini yang hertz, ini yang kilo, ini yang biasanya ada puluhan dulu, ratusan baru ribuan ya. Nah, kalau ini otomatis dia. Pakai satu terus berubah. Ini kecil kan, hertz dia. Ke kiri, ke kanan dia, searah jarum jam, dia akan naik. Kilo. Ya. Kalau yang analog, kita pilih dulu skalanya, yang kilo atau yang 100 Hz atau 1000 Hz, atau yang 10 Hz. Nah, ada dia. Skalanya nanti. Kita pilih baru, oh dia 1100, berarti yang kilonya 1, ya, yang ratusannya 1, berarti dia 1. Atau yang kilonya 1,
yang puluhannya 10. Nah, bisa ya sama nanti. Kalau ini enggak, dia langsung satu aja. Lebih mudah yang digital daripada analog. Lalu kita pilih nanti, ini ya kilo atau yang apa. Karena nanti yang puluhan kan dia mentoknya kan sampai 10 ya. Yang satu ya sampai 10. Yang puluhan sampai 100. Yang ratusan sampai 1000. Ribuan itu ya. Dia bisa lebih 1000 nanti. Yang ribuan sampai berapa? Sampai maksimal nanti dia. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini bentuknya. Itu gelombangnya. Nah, yang diisi nanti berapa frekuensinya, berapa amplitudonya, ini kan yang 5 tadi ya. Nanti atau berapa nanti tegangan MS. Jadi tegangan kita udah bertambah. Kemarin kita hanya tegangan DC sama tegangan AC. Kalau DC itu adalah tegangan searah, DC adalah AC itu tegangan bolak-balik. Sama dia rata-rata. Cuma DC kalau rata-rata ya dari 0 positif ya. Semuanya nanti tidak ada negatif. Sedangkan kalau gelombang bolak-balik dia ada positif, ada negatif. Kalau kita rata-rata nanti gelombangnya pas, ininya 0 dia. Sehingga kita harus menggunakan namanya dikodarkan baru diakarkan. Jadi kalau negatif dikodarkan jadi positif juga. Tapi nilainya bukan rata, akhirnya diakarkan. Jadi yang satu positif dengan satu negatif dikodarkan dulu. Totalnya nanti diakarkan. Akhirnya namanya root mean square, akar rata-rata kuadrat. Kuadrat akar dari rata-rata kuadrat. Nah, ini dia kan. Jadi kalau AC kita ukur dengan DC ya 0 dia nanti. Nah, ini ya, digunakan yang udah kemarin kan. Itu tegangan AC. Nah, kalau kita DC kan dia ini. Oh, ini 0 kan. Nanovolt nggak ada 0. Volt itu dia paling sampai mili dalam itu. Nano. 0 itu. Salah kita di AC. Nah, rata-ratanya di 0 idenya dia. Nah, ini sekarang yang rangkaian ini saya lihat dulu tabelnya ya, baru kalian share. Nanti boleh kalau ada saya maunya yang ini juga Pak, boleh ya. Bagian bawah ya. Tabelnya ini ya, yang mau diisi nanti. Jadi harus kita sesuaikan dengan tabelnya. Kita langsung yang digital saja ya. Nah, nanti ada tiga jenis bentuk gelombang. Ya. Analog jangan yang langsung digital ya. Nah, ini kita digital. Nanti kalau di lab baru kita coba yang analog. Yang digital. Nah, kenapa ini tabelnya tetap di atas ambil nanti ya? Karena yang di sini kita tidak menggunakan softwarenya sehingga kita frekuensinya juga dari hasil pengukuran tabelnya ini ya. Jadi jangan yang di bawah. Dapatnya juga periode. Sehingga ini diukur dan nanti menggunakan frekuensi kontar. Nah, nanti frekuensi kontar yang belum saya. Ini aja. Nah, pertama ini bentuk gelombang, pertama sinus dulu ya. Pertama sinus. Nanti rangkaiannya nggak mau diubah ya. Cuman di inputnya kita ubah bentuk gelombang kedua. Maka tabelnya juga berubah nanti. Gelombangnya yang ini ya, kotak. Nah, tinggal catat RMS-nya berapa, yang peak berapa, frekuensinya berapa, amplitudonya berapa. Kemudian yang ketiga, jadi 3 gelombang ya. Ini gelombang 3. Kotak ya, kotak. Yang gergaji mana? Nah, ini gergaji ya. 3 ya, 3 gelombang. Nah, yang tadi ada yang diukur ininya tadi menggunakan frekuensi kontar. Ini juga ya, frekuensi kontarnya umpamanya kita tidak, karena kita harus semua ya dicoba. Sebenarnya bisa dihitung, bisa di ini. Ini frekuensi kontar ya. Jadi frekuensinya berapa? Nah, langsung dapat. Sedangkan di osiloskop dia mau yang ini ya atau yang atas sama ya. Di osiloskop kan dapatnya periode. Nih. T-nya satu kotaknya 1 milisecond ke kanan. Sedangkan ini amplitudo satu kotaknya ke atas dari 0 ya ke atas adalah 5 volt. Jadi 1 milisecond kita cari frekuensi dapatnya amplitudo. Ini nih ya. Dapatnya periode. Periodenya nih 1 milisecond. Jadi untuk dapat frekuensi ya kita ubah. Frekuensi adalah seper periode. 1/1 milisecond. 1/1/1000.
1 dibagi 1/1000, dapatnya sama dengan 1000. Nah, kan rumus deh kan. Nah, ini menggunakan alat. Dapatnya tadi 1/1000 dapatnya 1 kilo kan. Berarti frekuensinya 1 kilohertz. Artinya dalam 1 detik dia dimunculkan 1000 gelombang. Nah, ini dia menggunakan frekuensi kontak. Dia langsung, ini periodenya tadi nih. Periodenya ya, 1 milisekund sama dengan ini. Frekuensinya 1 kilohertz. Dapat. Ini dari pengukuran. Kalau kita ambil dari periodenya, cari frekuensinya itu adalah perhitungan. Kita nggak punya frekuensi kontak. Sedangkan yang osiloskopnya kita yang analog umpamanya. Ya, bisa dapat juga frekuensinya. Cari periodenya. Tidak hitung seperti kemarin, kita tidak punya wattmeter, gimana kita mengukur daya? Lalu kita ukur arus dan tegangannya. Kalau bebannya beban resistif atau R, itu udah pasti dia dayanya itu adalah tegangan kali arus. Faktor dayanya 1. Sebenarnya kalau AC itu kan dia, kalau DC kan daya itu adalah tegangan dikali arus. Sedangkan kalau AC dia tegangan dikali arus dikali faktor daya. Sedangkan kalau tahanannya resistif, udah faktor dayanya 1. Udah. Tegangan dikali arus kali 1 kan. Satunya bisa diabaikan. Nanti dia kalau ada lilitan atau induktif, itu dia faktor dayanya bisa lebih. Tapi induktif lebih besar biasanya ya. Kecil juga pengaruhnya sangat kecil. Itu dia. Nggak punya, tapi kalau wattmeter langsung dia muncul. Wah, hanya saya 1 Pak, voltmeter saja, ampermeter nggak punya. Jika kita tahu bebannya, kita bisa ngitung juga. Dengan volt kita bisa mengukur, voltmeter bisa mengukur daya, asal bebannya diketahui. Diukur, oh saya bisa mengukur beban tapi arus nggak ada. Atau sebaliknya, saya hanya punya mengukur arusnya saja. Jika beban yang ditahu bisa juga kita hitung. Nah, kalau voltnya yang diketahui, berarti dia dikurangkan volt kodrat dibagi dengan R. Dan nanti harusnya I kuadrat R, sama saja di daya ya. Nah, yang lebih itu lagi adalah langsung diukur kalau punya wattmeter. Nah, tegangan kita itu kalau arus kuat itu ya nanti dia ada tegangan itu yang 1 fase atau 3 fase. Jadi kalau untuk tegangan 3 fase ya wattmeternya juga 3 fase berbeda. Ya, tapi kalau untuk mengukur tegangan masih bisa, mau 3 fase, mau 1 fase, 1 wattmeter sama, arus sama ya. Cuman kalau wattmeter berbeda. Wattmeter 3 fase dengan 1 fase berbeda. Itu dia. Nah, ini yang secara ini. Karena nanti ada perhitungan, ada secara pengukuran ya di praktikum. Pengukuran berarti kita gunakan alat, perhitungan ya dari alat tersebut yang dicari lain, dapatnya lain gitu ya, umpamanya dicari frekuensi yang diketahuinya amplitudo itu kita hitung. Yang diketahuinya arus dan dicari daya berarti kita hitung. Ya, seperti itu. Nah, ini juga. Nah, silakan coba di-share yang hasil kalian. Untuk mengubah frekuensinya tinggal ini mengubah bentuknya ya. Saya sebentar ya. Nanti baru di hasilnya akan berbeda ya. Nah, saya yang di atasnya sambil ya. Ini sumbernya sinyal generator yang diukur, yang dilihatnya pakai osiloskop untuk melihat bentuk gelombang dan dapat amplitudo ya. Amplitudo cuma bukan frekuensi. Tapi kalau yang digital nanti kalau kita hubung pakai ke softwarenya di komputer kita dia kebaca. Dia munculnya bukan di osiloskopnya, di software di komputer ya. Nah, dapatnya juga kalau kita hanya baca di osiloskopnya, yang digital mau analog dapatnya juga amplitudo. Tidak dapat frekuensi. Nah, cuman dia dengan softwarenya nanti dia ada frekuensi dapat. RMS-nya dapat sekaligus dia ya. Nah, kalau ini tidak ada ya, berarti kita untuk tegangan RMS-nya kita gunakan voltmeter AC. Untuk menghitung frekuensinya, karena yang dapatnya munculnya hanya amplitudo, kita gunakan frekuensi kontar namanya, pembaca frekuensi. Di sini dia juga bisa baca frekuensi dan periode ya. Tuh ya, yang ditampilkan sesuai tabel. Nah, sekarang silakan di-share. Ayo, siapa yang sudah siap? Pertemuan kita 4 minggu dengan ini lagi ya. Jadi minggu depan kita 3 minggu besok kita di lab ya. Jadi tidak banyak waktu kita di lab waktunya. Tapi simulasi tetap dibuat ya, karena di laporan itu ada simulasi, ada pengukuran, ada teorinya, perhitungan. Nah, kalau yang sekarang, yang sampai bab ini kalian cukup perhitungan dengan simulasi.
Silakan di-share. Hanya ininya tanpa rangkaian ya, tanpa rangkaian langsung dari sumber ke alat ukur. Alat ukurnya ada 3 tadi, ada osiloskop, ada voltmeter, AC, ada frekuensi counter atau penghitung frekuensi. Itu. Silakan. Itu udah saya indikan juga, bisa mengulang. Silakan. Yang sudah, tolong yang sudah hadir videonya ditampilkan ya, biar saya tahu ada kamu apa enggak. Videonya nggak ditampilkan, saya ngomong juga nggak dijawab, kan bingung saya. Kamu ya, Mega ya? Ya, Pak. Oh, pakai itu ya? Pakai HP ya? Coba saya besarkan. Sumbernya ya kilo, iya ini 5 volt. Outputnya sekarang Mega. Ini, Pak. Yang ininya reverse-nya ditekan tuh Mega, supaya dia putih layar. Ini kan latar belakang. Reverse-nya kan di osiloskopnya ada reverse tulisannya. Ah ya. Difokuskan. Jadi periode kamu ini adalah 1 milisecond ya, yang time base-nya ya. Iya, Pak. Kiri bawah time base 1 milisecond ya. Oh ininya yang channel kanan hanya 1 ya, channel A-nya 5 volt berarti dari kata sudah. Berarti tinggal diambil. Oh, tegangan peak-nya berapa? 5 volt. Kalau ditanya peak to peak kali 2 ya. 10 volt ya. Kalau tegangan puncak berarti 5 volt. Tegangan puncak ke puncak 10 volt. Periodenya 1 milisecond yang diukur nih ya. Kalau frekuensi nanti tinggal dihitung. Nah, coba tampilkan yang diukur frekuensi kontar sebelahnya. Geser dikit. Oh ini ya. Diklik dulu ya. Nah, ya kan? Ini kan yang muncul periode ya. Klik frekuensi. Ini sama dengan osiloskop tadi kan? Ya, frekuensi 1 kilo kan? Udah, berarti frekuensi udah dapat. Pengukuran tegangan RMS-nya. Geser lagi ke kiri dikit. Yang satu lagi meter biasa yang bisa kita gunakan. Geser lagi ke gambarmu ke kanan supaya yang kirinya muncul. Itu tutup dulu aja supaya nggak nimpa gambar. Geser ke. Oh, ada gambar dulu. Geser lagi, geser ini osiloskop. Frekuensi yang ampere apa voltmeter geser. Nah, yang tengah yang S2A itu kan tadi tegangannya kan 10 volt apa AC, kamu si DC itu makanya ngaco. AC, pindahkan ke AC. Yang gelombang juga voltnya udah benar, pindahkan ke AC. Itu bukan tuh ampere yang diubah. Voltnya udah benar, AC-nya yang salah kamu. Nah, yang AC yang mana? Yang pakai gelombang bukan yang lurus, yang bawahnya. Nah, itu kok balik lagi kamu nggak ngerti, kemarin udah diiniin. Udah AC DC kok kemarin. Nah, itu dia VRMS namanya. Tegangan rata-rata tapi AC gitu ya. VRMS. Nah, itu yang dimasukin ke tabel. Nah, yang kalau yang pengukuran ya perhitungan ya dari yang pengukuran kan itu cuman itu ya. Frekuensi ya. Berarti dari periode dihitung frekuensi. Dari pengukuran ya ambil yang frekuensi konter tadi, ini dia. Dari pengukuran periodenya diambil dihitung. Nah, ini yang gelombang sinus ya. Kamu ubah nanti gelombangnya yang di tengah sekarang dari sinyal generatornya. Kamu ubah yang di tengah. Sinyal generator paling kiri ya, gambar paling kiri ubah. Yang di tengah sekarang yang kamu klik. Itu kan yang paling kiri. Ya. Gelombangnya menjadi gelombang gigi hiu lah itu ya. Karena geraji lain lagi dia. Klik itu. Kamu klik, kamu lihat lagi bentuk osiloskopnya kan. Nah, berbeda kan? Langsung berubah kan? Ya, jadi tajam-tajam, Pak. Ya, tajam. Frekuensi time base-nya masih sama kan? Coba lihat ke bawah. Oh, ininya periodenya masih sama kan? Pak. Oh, skalanya masih sama kan? Puncaknya masih sama kan? Nah, cuman kamu lihat lagi oh, ininya frekuensinya lewat frekuensi counter. Yang gambar berikutnya. Frekuensi counter. Nah, masih 1 kilo kan? Cuman kamu lihat sekarang yang VRMS-nya. Yang voltmeter yang barusan, yang terakhir kamu lihat, voltmeter. Berbeda kan? Kalau tadi 3, berapa? 3,5 sekian, sekarang dia menjadi 2,9 kan? Itu rata-ratanya karena dia bentuk gelombang berubah, dia akan berubah. Yang paling tinggi nanti adalah yang kotak. Kalau yang kotak dia ya mirip dia dengan DC. Nah, yang ketiga
Gantikan yang kotak inputnya. Kotak, Pak. Yang kotak sekarang. Nah, kamu lihat lagi oscilloscope. Naik lagi nih kan. Ini DC-nya apa kan? Lihat bentuknya. Nah, kan? Dia nggak murni kotak yang agak miring ya. Nah, karena dia Iya, sebenarnya dari sinus yang dipotong itu. Time-base-nya masih sama ya. Berarti satu. Coba lihat frekuensi konternya. Frekuensi konternya. Masih sama ya. Frekuensi sama. Klik periodenya. Frekuensi konter periode diklik. Yang periodenya diklik. Frekuensi konter. Klik periodenya. Nah, masih 1 mili ya. Kembalikan ke frekuensi. Lihat yang voltmeter. Kembalikan dulu ya frekuensinya ya. Voltmeternya 5 volt kan? Sama dengan Iya, Pak. input. 5 volt. Karena dia kotak. Rata-ratanya ya tidak ada dia yang turun. Semuanya rata. Sebenarnya ada yang turun dikit itu. Karena dia nggak lurus persis kan. Agak ada miring. Tapi di rata-ratanya di 5 kan. Iya. Nah, ini paling tinggi. Dari input 5 berbeda gelombang, berbeda bentuk gelombangnya, ini berbeda tegangannya. Yang kotak 5 volt, padahal sumbernya 5 ya. Ini kan amplitudonya ya, yang 5 ini puncak. Nah, tapi kalau kotak ya puncaknya sama dengan semua kan, rata kan. Kalau kotak sama, tidak ada puncak yang lebih, ada puncak, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Tapi kalau sinus berbeda, puncak dengan yang lainnya berbeda. Kotak apalagi, kotak yang paling kecil kan, frekuensi sama. Nah, itu yang kamu catat. Cukup mega, cukup. Seharusnya ditutup. Nah, seperti itu ya. Cuman itu isi ketiga tabel yang berbeda ya. Tabel sinus, tabel apa? Yang gergaji atau gigi hiu ya. Karena nanti gergaji sebenarnya ada lagi. Satu lagi yang kotak. Nah, mega ya, selesai ya. Yang pertama dulu. Tiga itu ya. 3 percobaan. Gergaji, sinus, sinus, gergaji sama kotak ya. Ayo yang lain siapa? Saya, Pak. Gitu dong. Silakan di share. Tampilkan kayak tadi ya, kayak Mega ya. Siapa? Dava ya? Dava atau Taufik? Saya, Pak. Taufik, Pak. Silakan, Taufik. Coba di share kayak Ini, Pak. Saya masih bingung. Ininya, Pak. Digantinya gimana, Pak? Biar putih. Itunya reverse. Tuh, dekat save tuh lihat. Kanan lagi. Oh, ini ya, Pak. Nah, ini kamu masih tinggi nih ya. Apa? Iya, Pak. Time base-nya 1 mili saja. Diturunin skalanya. Ini 10 mili kamu nih. Time base-nya. Klik itunya. Jadikan 1 mili. Ada panahnya nanti itu kan. Bawah. Time base skalanya ya. Nah, itu turunin. Yang 10 itu. Bukan ini nih yang di oscilloscope. Jangan yang barusan kamu klik. Oh, ini Pak. Oscilloscope. Ah ya, time base-nya. Turunin. Nah, ke Satu bawah. ya, Pak? Ke bawah. Itu panah bawah. Oh, ke bawah aja. Ke bawah. 1 aja. 1 milisekund aja. Nah, coba kamu jalankan. Ininya dulu. Ini kamu satu ini head refresh kamu nih. dulu ya, Pak. Ini Enggak, refresh dulu ya. ini belum. Tunggu dulu. Itu reverse ya, reverse. Benar. Ini kamu input kamu nih. Function generatornya ini masih 1 hertz deh. Kamu ubah dulu 1 kilo atau 1000 hertz. Yang paling kiri. Paling kiri lagi. Ah, itu 1 hertz. Jadikan 1 kilo atau 1000 hertz. Terserah. Ini kan hertz yang belakang masih 1000. Kalau mau kamu satunya dipertahankan, hertznya jadi kHz, kilohertz. Ketik itu, mau jadi 1000 mah lama banget. Ketik. Nah, atau satu belakangnya kilohertz. Kak gitu, Pak. Kalau itu langsung 1000, tulis 1000 aja. Kalau itu kamu tahunya 1000. Oh, 1000 gini ya, Pak. Kalau mau memerlukan 1, ini hertznya ini kamu ubah. Ini amplitudonya 5 yang di bawah. Amplitudonya 5. Amplitudonya 5. Hapus itu, dihapus. Nah, 5. Nah, udah. Yang gelombangnya yang paling kiri dulu. Yang paling kiri. Yang sinus. Waveformnya yang paling kiri. Coba kamu simulasi, kamu jalankan. Ini simulasi jalankan Pak, dulu. di refresh dulu nggak, Pak? Iya, refresh. Oh, saya jalanin. Nah, jalankan dulu biar ketahuan deh nanti. Baru kamu refresh. Kalau masih hitam dia di refresh. Nah, reverse. Klik reverse-nya. Nah, Udah, ya Pak. kan? Nah, ini kan udah nih kan?
Puncaknya ini satu Iya, Pak. kotaknya katanya ke atas 5 volt ya. Dan ini satu kotak 5 volt kan. Time base-nya dari gelombang ke gelombang itu dia adalah 1 milisecond. Milisecond. Gelombangnya ya. Ini kan dari ini kan ini kurang dikit ini pas ini kan. Jadi ada gelombang positif, gelombang negatif itu satu kotak kan, dalam satu kotak kan. Tapi satu kotaknya 1 Iya, Pak. milisecond. Iya. Ini dia. Nih. Kita lihat frekuensinya lewat yang frekuensi counter. Baik frekuensi counternya. Frekuensi counter. Oh, kan ada namanya frekuensi counter. Dan tengah, nah, kan 1 kilo kan? Karena kamu gunakan frekuensi kan? Iya. Coba periode kamu klik, periodenya, periodnya kamu klik. Klik periodnya. Nah, menjadi dia sama dengan tadi kan 1 milisecond kan dengan nah kembalikan. Milisecond. Nah, kembalikan ya. M itu milisecond detik. Kembalikan Frekuensi ke ya, Pak? frekuensi ya. Nah, ini dia kan udah dapat ini frekuensi. Ini frekuensi ukur ya. Klik lagi. Nah, ini Sudah, Pak. amplitudonya periodenya amplitudenya 5 kan? 5 volt peak. Kalau ditanya di tabel nanti peak to peak berarti 10 peak to peak. Kalau peak 5 volt. Sekarang RMS-nya yang di tengah. SMM-nya kamu klik. SMM. Nah, klik. SMM. SMM1. SMM1. SNN. Baca itu alat ukurmu. Jangan itu jangan diketik-ketik dulu. Mana yang disuruh, mana yang SN1 nih yang tengah kembalikan nih. dulu nih Oh, gelombangnya. ini yang ini ya, Pak. Ini lihat temanmu. Guna dia tempat itu. Ya, Pak. Maaf, Pak. Tuh. Tegangan diukur volt. AC bolak-balik. Volt, pilih volt. Kemudian yang bolak-balik. Volt V, pilih V. Gelombangnya yang bolak-balik. Nah, itu dia kan. Coba gelombangnya. Nah, itu voltnya, benar kan? 3,5. Ya, Pak. Ini 3.000. Ini yang gelombang sinus. Peak-nya 5 volt. Kalau peak to peak jadi 10 nanti ya. Ini Pak. time base-nya ini mewakili adalah periode 1 milisecond. Ini frekuensi counter 1 kHz yang diukur. Kalian dihitung nanti berdasarkan periode yang 1 milisecond tadi. Ini tegangan RMS pakai multimeter. Itu yang sinus baru ya. Sekarang kamu ubah yang Pak. function generator kamu ini gelombang yang kedua yang di tengah. Function generatornya diubah. Ya. Ini klik. Nah, Sudah, Pak. udah berubah kan? Ini udah berubah. Ya. Lihat. Periodenya masih sama kan? Time base-nya di osiloskop sama. Skalanya juga masih sama 5 volt, puncaknya juga 5 satu kotak. Nah, sama dengan tadi. Kemudian ini frekuensinya masih 1 kilo sama. Voltnya berubah kan? Yang multimeter. Iya. Multimeter berubah. Ini yang kalau gelombang-gelombang ini yang berubahnya apanya saja. Tegangan rata-ratanya RMS. Tuh, catat lagi yang untuk gelombang gergaji nih ya. Nah, yang ketiga gelombang kotak. Pindahkan ke kotak. Sampai dia berubah juga nanti gambarnya di osiloskop. Nah, udah berubah kan? Ini masih sama. Satu ya, Pak. puncaknya Berubah. masih 5 volt juga nih, satu kotak 5 volt. Skalanya berubah. Frekuensinya masih ya. Iya. Lihat nih 1 kilo, tadi periodenya masih 1 milisecond. Yang berubah hanya tegangan RMS-nya 5 volt. Tadi yang pertama 3,5 sekian, 2,59 ini 5 volt. 3 gelombang yang berbeda. Sinus, gergaji, kemudian kotak. Ya, 3. Udah, itu saja. Tutup. Si Taufik. Sekarang silakan yang lain dulu. Saya, Pak. Iya, Pak. Mega. Silakan. Di Java ya? Java. Silakan. Bisa. Seperti itu ya, Taufik sama si itu ya, langsung. Mulai dari sinus, lihat osiloskopnya, lihat periodenya, lihat amplitudonya. Coba di ininya di simulasinya dijalankan supaya datanya muncul. Simulasinya diaktifkan. Habis itu gimana? Itu yang hijau itu diklik,
Aduh, kamu udah hampir 1 semester belajar baca. Diklik yang hijaunya itu supaya dia jalan. Kemarin kemana aja kamu? Nah, itu reverse-nya diinikan dulu. Gini, Pak.